Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan aplikasi Blink dan bagaimana mengintegrasikan aplikasi Blink dengan project yang sudah kita buat. Yang pertama-tama install aplikasi Blink terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan versi Blink yang lebih lama, versi lama. Kemudian kita buka Blinknya dan masuk ke halaman awal, yakni ada login dan create new account. Kalau login ini ketika kita sudah mempunyai akun dan create new account ini ketika kita belum mempunyai akun. Karena di sini kami sudah mempunyai akun, maka kita pilih halaman login. Kemudian kita konfigurasi dari webnya, konfigurasi dari servernya. Karena kita ini tidak menggunakan server asli Blink, maka kita konfigurasi pada bagian ini. Nah, kemudian dari bagian Blink kita pilih ke bagian custom. Untuk servernya sendiri itu kita tulis alamatnya prakitblog.com, dan untuk portnya hostnya itu 9443. Kemudian klik OK. Kemudian masukkan email yang sudah terdaftar. Email dan password, kemudian login. Dan kita akan diarahkan ke halaman Blink seperti ini, new project. Kemudian kalau kita ingin membuat project baru, klik new project. Kemudian kita tuliskan nama project kita. Semisal seperti ini, kemudian pilih device yang akan kita integrasikan. Dalam kesempatan kali ini kita menggunakan ESP32. Maka pilih ESP32 dashboard, kemudian klik OK, dan di sini ada pilihan connection type. Kita menggunakan WiFi, dan di sini ada pilihan temanya dark atau light. Karena kita menginginkan yang dark, kita pilih yang dark, kemudian pilih grid. Nah, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini, di mana notifikasi ini merupakan notifikasi kode autentikasi yang akan dikirimkan kepada email yang sudah kita daftarkan atau email yang kita masukkan di pada Blink ini. Kemudian kita lewati saja, nanti kita buka bersama-sama. Ini kita klik OK. Kemudian kita masuk ke halaman kanvas baru, kanvas kosong seperti ini, di mana pada halaman inilah yang nantinya kita tambahkan widget-widget yang ingin kita gunakan untuk mengoperasikan dari project yang kita buat. Pada bagian atas terdapat beberapa menu. Yang kanan ini menu kembali, yang kiri menu kembali. Kemudian ini ada menu setting dari project yang kita buat. Kemudian menu tambah, di sini ada pilihan-pilihan widget dan menu play. Jadi ketika kita nanti sudah menambahkan widget dan mengkonfigurasinya, kita pilih menu play ini. Kemudian kita coba untuk menambahkan beberapa widget. Contohnya dalam hal ini kita menggunakan button. Nah, button ini kita bisa konfigurasikan dengan cara diklik pada widget yang sudah kita tambahkan. Kemudian ada beberapa bagian di sini. Yang pertama ini ada bagian teks, jadi ini judul dari widget kita. Misal kita pilih tombol 1. Nah, kemudian di sini ada output. Nah, di output ini ada beberapa pilihan. Kalau kita klik pada menu pin, ini ada digital sama virtual. Kalau digital ini kita langsung berkomunikasi secara pin GPIO pada ESP32 kita, sedangkan kalau untuk virtual ini kita membuat virtual pin yang mana nantinya kita konfigurasikan di Arduino kita, sehingga antara Blink dan ESP32 ini bisa terkoneksi. Misal kita menggunakan virtual pin 0. Nah, kemudian ada pilihan mode push dan switch, di mana push ini sekali tekan dan switch ini seperti saklar. Bisa kita pilih switch. Dan di sini kita bisa mengatur ukuran fontnya dan warnanya. Kemudian kalau sudah, kita kembali atau back. Kemudian kita ingin menambahkan widget lain, contohnya seperti slider. Nah, pada widget slider ini kita bisa konfigurasi juga. Nah, di sini ada tag judulnya. Kemudian di sini kita pilih pin lagi, bisa pilih virtual pin. Contohnya ini saya pilih yang V1. Kemudian ini bisa menggunakan desimal atau tidak. Dan kita kembali. Kemudian kita tambahkan widget lagi. Karena tadi sudah widget input, kita coba widget display. Kita coba value display. Nah, tiap widget itu juga kita bisa besarkan ukurannya dengan menarik
titik seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan ini berupa masukan slider. Tadi slider kan virtual V1. Nah, kita pilih virtual V1, kemudian klik OK. Kemudian kembali, kemudian kita coba jalankan. Dan ketika kita ubah dari slidernya, maka akan muncul tulisan sesuai dengan nilai pada slider. Selain itu, juga ada widget gauge, di mana widget gauge ini merupakan di dalam kategori widget display. Untuk gauge ini kita coba mengambil inputan dari slider juga. Virtual V1, oke. Kemudian kita coba jalankan, dan kita bisa mendapatkan widget-widget sesuai dengan keinginan kita. Nah, perlu diperhatikan pada bagian atas terdapat gambar microcontroller dengan seperti notifikasi seperti ini merah. Ketika kita buka, maka terdapat tulisan bahwa tes 1 was online yet. Jadi di sini menginformasikan bahwa tidak ada perangkat yang terhubung di tes 1 ini. Nah, kenapa tidak ada perangkatnya? Karena SP32 kita belum kita program, belum kita hubungkan dengan Blink kita. Kemudian kalau kita ingin menyetop, kita bisa klik tanda kotak ini, dan kita bisa memilih-milih widget yang lainnya. Berikut merupakan konfigurasi Blink yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap project kita. Di sini ada beberapa widget, mulai dari widget button, widget display LED, widget slider, tag untuk menampilkan value slider, widget step untuk menampilkan value step, terus widget gauge, kemudian widget level horizontal dan vertikal, kemudian widget superchart untuk grafik, terminal, text input, dan numbering input. Kemudian untuk button sendiri itu di sini kami menggunakan virtual V1, V3, V5, dan V7. Untuk LED displaynya menggunakan virtual V2, V2, V4, V6, dan V8. Kemudian untuk widget slidernya menggunakan virtual V9, menampilkan text value slider juga V9, stepnya V11, value stepnya V11, gauge-nya itu V10, level juga V10. Kemudian untuk potensi untuk grafiknya itu V10. Kemudian untuk terminalnya ini V12, text input V12, dan numbering input V12. Kemudian kita masuk ke program Arduino IDE kita. Kita ingin menghubungkan antara SP32 dengan Blink yang sudah kita buat tadi. Awalnya kita melakukan beberapa library, yakni library wifi.h, terus di sini ada library untuk LCD I2C, kemudian wifi client, dan Blink simple SP32. Kemudian lanjut ke bagian bawah, ini ada cara authentication. Jadi cara authentication ini kode autentikasi yang dikirimkan dari Blink ke email kita. Untuk contohnya seperti ini. Di sini ada kode autentikasi. Kemudian kita copy dan kita pastekan ke variabel autentikasi ini. Kemudian kita tentukan untuk SSID dan password WiFi yang ingin kita gunakan. Kemudian masuk ke bagian pendeklarasian. Di sini kita mendeklarasikan variabel LED inter dengan pin 2 pada SP32. Kemudian di sini kita mendeklarasikan LED 1 dengan V2. Nah, kenapa V2? Karena kita menentukan bahwa widget pada LED display yang kita gunakan pada Blink ini V2, V4, V6, dan V8. Maka dari itu kita deklarasikan untuk LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4 ini V2, V4, V6, dan V8. Dan kita menggunakan Blink timer, yakni yang digunakan ketika setiap 1 detik itu Blink itu akan membuat suatu proses seperti itu. Kemudian kita deklarasikan variabel LCD, di mana LCD yang kita gunakan ini 16x2 dengan alamat 0x27. Dan kita deklarasikan untuk pin dari kita deklarasikan variabel analog state ini nilainya 0, dan kita mendeklarasikan variabel text ini dengan berupa string. Dan masuk ke fungsi yang pertama, ini void widget. Jadi dalam void widget ini
kita akan memasukkan suatu nilai ke variabel analog state. Nah, nilainya itu berupa nilai perubahan dari potensio. Nah, potensio itu kita konfigurasikan pada pin 34 di SP32. Maka dari itu sintaksnya analog read, jadi kita membaca nilai analog di pin 34 atau pinnya potensio. Kemudian setelah kita dapatkan nilainya, kita tulis ke blink kita kirimkan nilainya menggunakan sintaks blink virtual.write. Yang ingin kita kirimkan adalah nilai analog state dan kita kirimkan ke pin virtual v10. Nah, di pin virtual v10 ini merupakan pin virtual yang kita gunakan pada gauge dan level serta pada bagian grafik. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Di sini ada fungsi voice setup untuk menginisialisasikan pertama kali. Di sini kita menggunakan serial begin, yakni terminalnya dengan baud rate 9600. Kemudian blink connect wifi untuk mengkoneksikan wifi dengan SSID dan password yang sudah kita gunakan, kita konfigurasikan. Kemudian blink config. Jadi blink config ini kita masuk ke server custom. Di sini server customnya menggunakan rakit block dengan port 8181. Kemudian untuk pin mode, di sini karena pin mode ini merupakan pin inputan dari potensio, menggunakan pin 34 dengan pin 34 ini sebagai input. Sedangkan pin mode untuk LED inter, jadi LED internal dari SP32 ini merupakan pin 2 yang tadinya pin 2 kita jadikan sebagai output. Kemudian LCD begin, jadi kita memulai dari LCD ini menyalakan LCD dan LCD backlight. Kemudian timer.set interval 1000L widget, jadi kita akan mengupdate setiap 1 detik dari fungsi widget ini. Jadi kita akan mengirimkan nilai perubahan dari potensio tadi setiap 1 detik ke blink, ke aplikasi blink. Kemudian masuk ke fungsi selanjutnya, yakni void loop. Di sini hanya ada 2 sintaks, yakni blink run dan timer run. Nah, blink run ini untuk menjalankan blink dan timer run ini untuk memanggil fungsi timer ini. Jadi setelah blink dijalankan itu dia akan mengupdate dari fungsi timer ini. Kemudian masuk ke beberapa fungsi di bawah. Di sini fungsi pemrosesan dari virtual pin dalam hal ini untuk V1 ini merupakan LED button yang pertama ya. Jadi V1 ini button yang pertama. Jadi ketika kita menggunakan button yang pertama itu, kita akan menangkap state atau kondisi dari inputan button yang ada di blink kita. Nah, kondisi tersebut akan dibaca sebagai nilai digital. Kemudian pada V1 ini kita akan mengaktifkan atau menyala dan mematikan dari LED internal dari SP32 dengan kondisi V1Z. Jadi sesuai dengan kondisi pada button di blink kita. Selain itu, kita juga akan menyalakan dan mematikan dari display LED yang ada pada blink kita. Jadi ketika nilai dari V1 state-nya 1, maka kita akan menyalakan LED ketika 0 dan ketika 0 akan mematikan LED. Begitu terus untuk pada bagian bawah. Di sini V3 jadi button yang ketiga, tapi di sini kita tidak menyalakan dan mematikan dari LED internal karena cukup satu saja. Di sini untuk V3 untuk LED 2, V5 untuk LED 3 dan V7 untuk LED 4 dan V12. Nah, di sini ada fungsi dari V12. Di sini V12 ini digunakan untuk mengirimkan nilai blink atau value dari teks untuk ditampilkan ke LCD, ke layar LCD. Di sini kita tampung. Jadi apa yang dimasukkan pada teks, pada widget teks itu kita tampung ke dalam variabel teks, kemudian kita tampilkan pada layar LCD. Baik, kemudian kita coba untuk komunikasi antara aplikasi blink dengan project kita. Kita coba dengan memulai untuk menjalankan blinknya dengan klik tombol play seperti ini. Kemudian kita lihat pada bagian gambar microcontroller ini tidak ada notifikasi atau tidak ada tanda, sehingga koneksi antara SP32 dengan blink kita sudah berhasil. Kemudian kita coba beberapa widget yang ada di sini. Di sini kita coba untuk yang pertama itu menggunakan button, di mana button ini kan kita akan mengontrol LED internal dengan dan LED display yang ada di widget kita. Kita coba untuk yang pertama, yakni button 1.
Nah, dapat terlihat bahwa LED internal bisa menyala, kemudian kita off-kan, LED internal akan mati, kemudian kita on-kan lagi, LED internal menyala dan display LED juga menyala. Kita nyalakan semua, maka semua akan menyala. Jika kita matikan semua, maka semua juga akan mati. Terus lanjut ke bagian widget slider. Di sini slider hanya menampilkan pada bagian teks display saja. Di sini sudah sesuai. Kemudian pada bagian step juga sudah sesuai. Kita tambahkan, kita kurangkan. Kemudian pada bagian gauge dan level ini kita atur pada potensio ini. Ketika kita putar, maka nilainya juga akan berubah seperti ini. Ketika kita putar lagi, nilai dari gauge dan levelnya juga akan berubah. Kemudian kita juga bisa melihat perubahannya pada bagian grafik. Ini, nah nilainya akan berubah-ubah. Kemudian masuk ke bagian terminal. Di sini kita akan menampilkan teks pada bagian layar. Kita inputkan, misal kita inputkan kelompok Bluetooth, kita kirimkan, maka akan tampil tulisan Bluetooth pada LCD dan pada terminal juga akan tampil. Kemudian kalau untuk number inputnya kita coba, maka akan berubah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Di sini akan berubah, akan menambah terus, atau kita kurangkan, sini akan berkurang. Ini kita coba lagi, misal teks inputnya itu di sini akan berubah. Baik, jadi komunikasi antara Blink dengan perangkat sudah berjalan dengan baik.